Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa rasul al-azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jamaah subuh Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita kembali memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Allah berhak dan wajib untuk kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya, terutama nikmat kesempatan untuk kembali dapat menghirup udara kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah beberapa saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaul ulama mengatakan, apa makna dari doa ketika kita bangun dari tidur kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikan beberapa saat. Wa ilaihin nusyur. Dan ini yang penting untuk kita renungi, bahwasanya kepadanya lah kita akan kembali. Kembalinya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar kembali begitu saja, tapi ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa sekembalinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala harus membawa bekal, karena kita akan melakukan satu perjalanan panjang yang kelak tidak ada ujungnya. Ketika kita melakukan safar atau perjalanan di muka bumi ini, kita memerlukan bekal, memerlukan sabar. Walaupun perjalanan kita itu ada ujungnya, ada berhentinya, tapi kita tetap mementingkan dalam setiap perjalanan kita harus ada sabar, harus ada bekal. Apatah lagi ketika kita akan melakukan perjalanan panjang sesudah kita dimatikan Allah, maka tentu harus banyak bekal yang harus kita bawa. Fatazawwadu, kata Allah,
maka berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah sesuai dengan tema atau materi yang diberikan kepada kami dalam kaitannya dengan ta'lim pada subuh ini, yaitu temanya seputar akhlak. Sebenarnya akhlak ini bukan sekedar seputar. Biasanya kesannya kalau seputar itu ya lingkungannya saja. Tapi akhlak ini merupakan bagian dalam kita beragama. Minimal paling tidak ada 3 komponen ketika kita ingin melaksanakan perintah-perintah dalam beragama atau perintah-perintah Allah, baik itu yang berkaitan dengan hablum minallah atau yang berkaitan dengan hablum minan nas. Jadi apapun yang kita mau lakukan, mau kerjakan dalam 2 hal ini, ya, maka dia tidak lupa harus diiringi oleh 3 komponen ini. Itulah yang disebut dengan pertama tauhid. Tauhid ini pintu gerbang kita dalam beragama. Tauhid ini adalah pondasi yang paling mendasar dalam kita beragama. Apapun yang kita lakukan tanpa ada tauhid yang mendasari, yang mengiringi apa yang kita lakukan, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak bertauhid kepada Allah, alias misalnya non-muslim. Kebaikan apapun yang dilakukan di hadapan Allah tidak ada artinya. Mungkin di hadapan manusia dianggap luar biasa jasanya, luar biasa kedermawanannya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sia-sia dan tidak ada bekasnya nanti di akhirat. Nah, inilah pentingnya kita memelihara nilai-nilai ketauhidan kita, karena ini pondasi yang paling mendasar. Ada saja orang yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang diperintah Allah atau disyariatkan oleh Allah, tapi dia dikatakan oleh Rasulullah penghuni surga. Suatu ketika Rasulullah bercakap-cakap dengan sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, tapi dia masuk surga? Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tapi dia masuk surga." Itulah kata Nabi, orang yang ketika pada pagi hari dia menyatakan ketauhidannya kepada Allah, alias dia menyatakan diri berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagi hari dia mengucapkan itu, siang hari ada pengumuman, barang siapa atau siapa yang kaum muslimin yang ingin ikut berjihad mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyaklah berbondong-bondonglah masyarakat muslim saat itu mendaftarkan diri, termasuk yang baru tadi bersyahadat.
Setelah dia ikut qadar Allah, dengan takdir Allah, dia wafat sebagai syahid. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat dan perbuatan baik lainnya di mata Allah, di sisi Allah, tapi dia langsung masuk surga. Kenapa? Karena tauhid itu. Jadi tauhid itu penting sekali untuk kita perhatikan dalam komponen kita beragama. Jadi apapun yang kita mau lakukan, maka dasar yang pertama harus menjadi pertimbangan kita supaya ada di dalam perbuatan kita, yaitu tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai konsekuensi implementasi dari ketauhidan kita, di situ ada perintah. Allah memerintahkan yang tercantum di dalam syariat-syariatnya. Jadi apapun yang kita mau lakukan harus sesuai dengan syariatnya Allah, perintahnya Allah, larangannya Allah. Jadi tauhid realisasinya adalah syariat. Dan yang ketiga, komponen yang ketiga, itu yang disebut dengan akhlak. Tauhid kita sudah baik, syariat kita sudah maksimal, tapi pada saat yang bersamaan Allah dan Rasulnya juga memerintahkan bagaimana pentingnya tauhid kamu, bagaimana pentingnya syariat kamu. Di situ dihiasi dengan akhlak atau adab-adab. Nah, disinilah pentingnya, dan banyak sekali keterangan yang menunjukkan tentang betapa pentingnya akhlak dalam kita beragama. Betapa luar biasanya kedudukan akhlak dalam kita menjalankan ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang bersifat hablum minallah ataupun ibadah yang bersifat hablum minan nas. Jemaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan akhlak ada beberapa keutamaan, ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, menurut para ahli tafsir bahwa akhlak ini ada sekitar 1.500 kurang lebih ayat-ayat yang terkait dengan akhlak. Jadi begitu banyak akhlak itu dibahas di dalam Al-Quran. Penelitian para mufassirin tidak kurang dari 1.500 ayat yang terkait dengan persoalan akhlak. Selanjutnya perlu kita ketahui bagaimana juga Nabi sangat memperhatikan akhlak, sehingga beberapa hadis-hadis yang terkait dengan akhlak. Yang pertama, bahwa tujuan risalah yang disampaikan oleh Nabi, yang disebarkan dan disiarkan oleh Rasulullah pada saat itu, sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi diutus pada saat itu, yang pertama adalah bagaimana menyempurnakan akhlak. Kenapa jadi akhlak yang pertama disampaikan Nabi dalam mengawali risalah beliau? Karena pada saat itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada saat itu sebenarnya bukan tidak percaya kepada Tuhan, bukan dia tidak beribadah, tapi ibadahnya, kepercayaannya itu sama sekali tidak mengandung nilai-nilai akhlak atau adab. Sebelum Islam disebarkan, sebelum Rasulullah mendapatkan tugas yang ditandai dengan
menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, orang-orang musyrik saat itu sudah beribadah, dia sudah tawaf keliling Ka'bah. Tapi tawafnya tampak sehelai benang pun melekat di badannya. Jadi kalau istilah kita itu telanjang bulat dia. Jadi dalam mereka beribadah tidak ada adabnya. Beribadah dengan tawaf, tawaf itu hanya sekedar simbol, tapi inti dari tawaf itu bagaimana membesarkan Allah, mengagungkan Allah yang mempunyai Baitullah, Ka'bah. Tapi dia lakukan tanpa adab, tanpa akhlak. Tidak ada pakai pakaian, jadi telanjang bulat. Jadi apapun yang kita lakukan, akhlak ini sangat penting. Sehingga kata Nabi, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seorang guru itu pintar, orang guru itu percaya, tapi kadang-kadang tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya. Nah, itu tadi tawaf aja telanjang bulat. Begitulah kira-kira gambarannya kepada kita. Apapun yang kita melakukan, masukkan nilai-nilai akhlak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah, ini ayat yang terkait dengan akhlak adab. Ambillah pakaian-pakaianmu 'inda kulli masjid, ketika engkau mau masuk masjid. Jadi ketika kita mau masuk masjid, mau sholat, mungkin berjamaah, tapi diingatkan oleh Allah, ambil pakaianmu yang baik, yang indah. Yang baik dan indah di sini tidak terkait bahwa pakaian itu baru, pakaian itu mahal, yang branding dan lain sebagainya. Yang dimaksud di sini adalah yang pantas menghadap Allah. Mungkin dari sisi tauhidnya dia sholat karena Allah, untuk Allah, itu artinya tauhidnya sudah benar. Dia sholat dengan mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan perintahnya, syariatnya, sesuai dengan sunnahnya. Artinya dia sudah lakukan. Tapi jangan lupa di situ penting akhlak. Makanya kalau kita sholat nggak ada masalah. Ya. Mau pakai kaos-kaos oblong atau kaos kutang sekalipun. Saya pernah kos bersama teman, ya, satu kamar begitu. Kalau dia sholat subuh, kadang-kadang di dalam kamarnya pakai kaos-kaos utamanya. Allahu Akbar. Dari sisi tauhidnya benar, tidak masalah. Yang penting dia sholat menghadap Allah, dia sholat karena Allah, untuk Allah. Dan dari sisi syariatnya sah, sebab salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat. Auratnya laki-laki di atas pusat, di bawah lutut. Jadi kalau kita pakai celana sedikit saja di bawah lutut atau sarung sedikit di bawah lutut, karena tidak ada pakaian lain, misalnya pakai ditutup kain tertutup pusat, sah sudah, biar kelihatan ketiak apa, tidak masalah dari sisi syariatnya. Tapi bagaimana sisi adabnya? Di sini penting. Bagaimana sisi adabnya? Kalau kita ingin mendalami agama dari sisi hakikat apa yang kita lakukan, maka adab itu sangat penting. Jangankan menghadap bupati, menghadap menteri, apalagi menghadap presiden, menghadap kepala desa saja kan kita tidak mungkin pakai kaos-kaos kutang. Karena apa? Kita menjaga akhlak, menjaga adab. Apalagi menghadap presiden, masya Allah, kita menghadap presiden
Siapa itu presiden? Manusia. Siapa itu manusia? Manusia diciptakan dari setetes air hina. Kira begitu. Menghadap presiden saja kita luar biasa. Kita pengalaman menghadap Presiden Soeharto di Istana Negara. Mulai dirobot kita bawa jas yang sudah digosok, disetrika, dan dipakai digantung begini aja, takut kuman. Sampai di tempat 1 jam sebelum menghadap, digosok lagi, setrika lagi. Kenapa? Mau menghadap presiden. Siapa itu presiden? Manusia. Menghadap manusia luar biasa persiapannya. Pertanyaannya, bagaimana menghadap Allah yang menciptakan manusia? Inilah akhlak. Maka kalau bisa kita ada semacam perencanaan, ada semacam schedule, ada semacam upaya-upaya untuk setiap menghadap Allah siap-siap. Mau misalnya berangkat dari rumah jam berapa? Kira-kira ini waktu zuhur tidak ada. Kalau memang kita lewati waktu zuhur, siap-siap. Mungkin takut kotor pakaian, kita bawa sarung dan lain sebagainya. Jadi sebelum menghadap Allah, sebelum masuk masjid, kita sudah ada perencanaan. Karena apa? Kita mau menghadap. Inilah akhlak. Dan ulama-ulama kita, bagaimana beliau menghadap Allah itu dengan akhlak, pakai pakaian dinas. Jadi bukan pakai pakaian dinas selaku PNS saja, pakaian dinas menghadap Allah juga ada. Setiap manusia itu kata Allah, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu keluh kesah. Jadi kerjaannya itu keluh kesah, hujan, licaknya, nggak bisa apa-apa. Car Free Day repot kalau sudah hujan, mulai jam 6 sampai jam 12 hujan, ngomel itu namanya keluh kesah. Kalau hujan, terus panas, keluh kesah lagi, debu dan kepanasan. Nah ini rumah kada AC apa panasnya, keluh kesah. Tapi ada yang tidak keluh kesah. Siapa itu? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Tapi pertanyaannya, siapa orang-orang yang sholat? Banyak ada orang yang rajin sholat tapi ngomel terus. Banyak aja, apalagi mamanya di rumah. Hujan pulang dan ada kering tapasan, nggak kering cucian, apalagi yang laundry, usaha laundry, repot deh. Banyak yang sholat tapi belum kesah. Tapi ada lanjutannya. Siapa yang sholat, yang disebut sholat? Orang yang disebut sholat adalah alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholat adalah orang yang senantiasa berada dalam situasi dan kondisi sholat terus. Nah itulah adab akhlak. Ketika kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita sholat lagi. Sholat dalam arti apa? Dalam arti kita mempersiapkan lagi. Makanya kita kadang-kadang melihat dengan alhamdulillah dengan teknologi kita, gak repot lagi. Setelah sholat mau keluar masjid, jam berapa zuhurnya lah? Oh jam 12.31. Siap-siap sudah kita. Misalnya ada rapat, ada apa, disiapkan sudah. Nah itu setelah sholat, kita sholat artinya sudah siap-siap. Baju misalnya yang kita pakai subuh ini sampai di rumah digantung. Ini baju dinas kepada Allah. Supaya tidak repot lagi. Mana bajunya? Kopiah kita betul-betul sudah. Ini namanya sesudah sholat dia selalu mengingat. Maka ulama mengatakan ketika dia sesudah sholat dia berniat lagi nanti siap-siap sholat zuhur, pas jam 10 mati, maka matinya dalam keadaan sholat dia.
karena sudah dipasangnya niat mau sholat zuhur. Ini jangankan kita berniat mulai habis sholat subuh mau sholat zuhur, kadang-kadang sudah ada panggilan sholat zuhur masih aja dengan kegiatannya. Masih aja dengan kegiatan. Inilah yang disebut dengan akhlak. Sebelum sholat dia sholat, setelah dia sholat memang dia sholat, sesudah sholat dia tetap menjalankan nilai-nilai sholat, ingat kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada masalah tadi, salah satu adab kita, terutama adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bagaimana upaya kita ya, untuk terus menanamkan nilai-nilai akhlak. Jemaah sekalian rahimahullah, itu yang pertama, keistimewaan daripada akhlak. Jadi risalah awal yang ditekankan oleh Nabi, akhlak. Perbaiki akhlakmu. Mau menghadap Allah, perbaiki, jangan tawaf terajam. Kira-kira itu. Kita juga mau sholat, perbaiki sholat kita dengan apa? Dengan penampilan zahir kita, lahiriah kita. Harus ada baju khusus masalah sholat. Ada orang yang dulu beberapa tahun yang lalu, kira-kira tak lagi sekarang, itu pakai kaos oblong itu nggak masalah, tauhidnya benar aja, syariatnya sah. Pakai tulisan lagi itu, tulisan iklan oleh Muhammadiyah haram itu, kaul lamanya, kaul kodimnya asalnya makruh, kaul jadidnya haram itu kalau rokok di Muhammadiyah. Kaul yang baru sekarang, fatwa baru haram. Itu pakai kaos oblong, itu bertuliskan iklan gudang garam, lambang lelaki perkasa. Iklan rokok. Langsung masuk masjid, sholat pas di belakang imam pulang. Jadi langsung, padahal ada aja pengurus masjid, ada aja orang-orang yang berkompeten berada di belakang imam dan lain sebagainya. Tidak langsung ke belakang imam. Nah ini bukan tidak boleh ya. Sebab dalam Islam itu tidak ada diskriminasi. Siapapun di belakang imam boleh. Cuma ada adab yang di belakang imam itu. Pertama, zaman Rasulullah yang berada di belakang imam itu tidak ada yang berani kecuali Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar inilah sebagai pengganti Nabi ketika Nabi sakit. Tidak ada yang berani di zaman Rasulullah masih hidup yang berani jadi imam dan ditunjuk jadi imam kecuali Abu Bakar. Makanya di belakang. Nah, jadi yang di belakang imam ini kira-kira yang pertama tentu tidak pakai kaos oblong. Nah, itu adabnya. Bukan berarti tidak sah, tapi di mana adabnya? Menghadap Prabowo aja pasti pakaiannya rapi apa. Masa menghadap Allah pakaian seadanya, kecuali darurat. Nah, kecuali darurat. Tapi dalam kondisi dan situasi yang normal, tentu kita harus khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi di belakang imam ini bukan berarti tidak boleh, semua boleh, silakan. Tapi harus kita perhatikan yang di belakang imam ini tentu yang bisa menggantikan, dan secara adabnya etikanya yang menggantikan imam kalau ada apa-apa kan di belakang imam. Tidak mungkin yang di pojok sana menggantikan. Nah ini tidak mungkin yang di pojok sana menggantikan berapa langkah berjalan. Nah ini. Jadi yang di belakang ini itu tadi adabnya, etikanya dia bisa. Dia bisa menggantikan posisi imam. Itu salah satu adab. Terus yang ketiga, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, mad-din, wahai Rasulullah, apa itu agama? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, husnul khuluq, kata Nabi. Sahabat
sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu agama? Maka Nabi menjawab, agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak itu disejajarkan seperti sejajarnya antara haji dan wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Tidak sah haji kalau tidak wukuf berhenti sejenak di Arafah. Jadi wukuf di Arafah itu sejajar dengan ibadah haji. Biar tidak ada yang lain kita kerjakan, bisa diwakilkan. Tapi kalau wukuf harus yang bersangkutan. Biar yang bersangkutan tidak sadarkan diri kah, koma kah. Makanya ada istilah safari wukuf. Dia berada di dalam ambulan dalam keadaan tidak sadar, ambulannya membawa masuk ke lokasi padang Arafah. Biar sejenak, setelah selesai waktu wukuf baru dia kembali dibawa ke rumah sakit. Nah, selebihnya sesudahnya itu boleh diwakilkan, melontar boleh apa. Wukuf sama dengan haji, agama sama dengan akhlak. Jadi akhlak itu merupakan bagian komponen yang tidak terpisahkan dari 3 komponen ini: tauhid, syariat, dan akhlak atau adab. Nah, kalau di dalam Muhammadiyah itu dikenal dengan istilah akhlak. Walaupun akhlak ini sebenarnya sama dengan kajian-kajian sekarang yang lagi viral, tapi Muhammadiyah tidak memakai istilah itu. Istilah akhlak. Akhlak ini lebih kepada kajian-kajian hati, kajian-kajian dalam, begitu kajian batiniah. Sebab semua yang kita lakukan itu ada nilai akhlaknya. Ada nilai akhlaknya. Di dalam sebuah keterangan riwayat disebutkan, contohnya, kenapa kita sesudah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adabnya adalah jangan bergerak sedikit pun. Apakah posisi kita duduk tawarruk atau duduk iftiras, jangan bergerak sebelum kita membaca istighfar salasa marrah 3 kali. Sesudah 3 kali, khusus waktu subuh dan waktu maghrib, jangan bergerak dulu sebelum selesai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sesudah itu barulah kita merubah posisi tawarruk kita atau iftiras kita, mungkin anak bersilah dan lain sebagainya. Walaupun habis salam imam belum sempurna salamnya, kita juga ikut langsung salam, langsung bergerak mengambil posisi masing-masing. Ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang belakang, ada yang di tengah, langsung. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi di situ ada kemuliaan yang kita hilang dari kita, yaitu adab. Jadi setelah sholat istighfar 3 kali, jangan bergerak dulu sebelum selesai membaca wirid la ilaha illallah, khusus subuh dan maghrib. Nah, kalau yang lainnya setelah kita membaca istighfar merubah posisi, kalau sebisa-bisanya jangan dulu kemana-mana, selesaikan dulu. Tidak masalah sebenarnya kalau tidak kita lakukan, tapi kita kehilangan kemuliaan adab di dalamnya. Sama dengan kita sholat. Jadi di dalam sholat saja luar biasa adabnya itu banyak. Allahu Akbar kata imam. Ketika imam Allahu Akbar, adabnya itu langsung kita takbir juga. Salah satu kemuliaan yang kata Rasulullah, salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang bersama-sama dengan imam, mulai takbirnya sama-sama. Maksudnya sama-sama, setelah imam takbir Allahu Akbar langsung juga takbir. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Kadang-kadang imam mau selesai Fatihah hanya Allahu Akbar. Itu di masjid-masjid lain. Masalah lain dalam tanda penting ya.
bukan di Masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah itu Allahu Akbar langsung. Kalau kita yang sering mampir dari kecamatan ke kecamatan, dari desa ke desa, mampir di masjid itu macam-macam sudah model, imam sudah Allahu Akbarnya belum lagi. Mau selesai Fatihah baru takbir, karena apa? Belum mantap niatnya. Begitu kata macam-macam. Imam sudah selesai Fatihah baru takbir, dia kehilangan adab kemuliaan takbir bersama imam. Jadi kalau kita bahas masalah akhlak ini, sekali lagi 3 komponen ini harus terus mengiringi setiap langkah kita, setiap ibadah kita. Dalam Muhammadiyah dikenal dengan istilah akhlak. Kalau yang lainnya itu mungkin ada istilah tasawuf, ada juga yang berpendapat tidak ada tasawuf di zaman Rasulullah. Memang di zaman Rasulullah tidak ada tasawuf, tapi praktek tasawuf, praktek adab dan akhlak itu sudah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Memang tidak ada istilah tasawuf. Sampai ada juga orang kalangan yang tidak ada istilah tasawuf. Tasawuf itu bid'ah, saking mantapnya bid'ah begitu. Padahal tasawuf itu penting. Kenapa jadi penting? Sebab itu urusan hati, amalia hati. Ketika kita masuk ke Ramadan atau ketika kita sholat dulu, kenapa Rasulullah sebelum ada perintah sholat, waktu mau Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu menurut riwayat semacam diculiklah oleh malaikat Jibril, dibawa ke satu tempat, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci hatinya. Logikanya sesuatu yang dicuci itu kan kotor. Tapi bagi Rasulullah bukan berarti dicuci hati Nabi itu, bukan berarti hatinya kotor. Tidak, hati Nabi itu bersih, hati Nabi itu suci. Tapi karena ingin menghadap Allah, maka harus diberikan terapi yang lebih lagi, supaya lebih bersih, supaya lebih suci. Karena apa? Karena mau menghadap kepada Zat yang Maha Suci, harus lebih suci lagi. Nah, itu mungkin salah satu maknanya kenapa Nabi dibelah dada, diambil hatinya, dicuci. Bukan sekadar dicuci, diberi ilmu. Bukan sekadar berilmu, diberi hikmah. Karena Nabi akan melakukan perjalanan yang perjalanannya di luar jangkauan akal manusia. Ketemu dengan Nabi Adam. Loh, kok bisa Nabi Adam sudah mati? Nabi Adam sudah wafat, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa. Ada orang bertanya, mana bisa? Orang sudah tidak ada, orangnya sudah lama wafat. Nah, disinilah pentingnya Nabi diberi ilmu, diberi hikmah, sehingga dengan hikmah tersebut bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Jadi sebelum sholat Nabi sudah dibersihkan, sebelum Isra Mi'raj menghadap Allah Nabi sudah disucikan. Nah, ada ulama mengatakan kira-kira begitulah kita. Nabi Isra Mi'rajnya menghadap Allah langsung, kita Isra Mi'raj kita as-sholatu mi'rajul mukminin, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka ketika kita mau sholat artinya ketika itu kita mau mi'raj. Maka ketika kita mau mi'raj, maka berusahalah semaksimal mungkin. Tapi tidak bisa mungkin juga kita sama Nabi, sama kiai, sama ulama, sama para wali-wali Allah. Tidak mungkin kita bisa. Sama kata Allah, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Semampu kita. Kita tidak dipaksa beribadah seperti ibadahnya ulama-ulama besar. Sang ulama besar itu sudah melalui riyadhah yang luar biasa. Kita ini masih hati ini masih kotor, perlu pembersihan lagi. Maka ketika kita mi'raj, sebisa-bisanya bersihkan hati, sucikan hati. Kalau laki bini berkelahi, sudahlah dulu. Mau menghadap Allah, jangan diingat dengan kelahinya dengan istri. Suatu ketika itu ada dua orang santri yang sedang bertengkar dan dilanjutkan dengan kelahi begulat. Kelahi dua orang santri begulat, ya asik-asik begulat,
azan zuhur berkumandang. Ayo ala sholat, mari sholat. Yang satu bilang, itu panggilan Allah itu. Nanti kita berhenti dulu, kita tunda setelah sholat, baru kita lanjutkan lagi. Setelah itu sholat, selesai sholat, ketemu lagi. Bagaimana? Setelah sholat, ketemu lagi, langsung berjabat tangan, langsung berpelukan. Ada apa ini? Inilah pengaruh kebersihan hati, inilah pengaruh akhlak. Masa kita bilang sama Allah tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, habis sholat kita kalahin lagi, itu namanya tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita sholat, baca istighfar dan lain sebagainya, itu semua bagian dari akhlak. Ketika kita mau takbir, menunggu takbirnya imam, setelah imam takbir langsung kita takbir dan seterusnya. Jadi sekali lagi, akhlak itu sangat penting dalam mengiringi setiap langkah kita. Belum lagi akhlak yang terkait dengan hablum minan nar. Subhanallah. Jadi sekian, mungkin insyaallah kita akan lanjutkan apa keutamaan akhlak ya di dalam Islam. Mudah-mudahan puasa yang pertama ini dan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya mungkin baru besok puasa, kita mohon kepada Allah, Allahumma balighna fi syahr Ramadan, ya Allah sampaikan kami sampai akhir bulan suci Ramadan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.